Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majlis rutinan kita ini. Semoga dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, semoga Allah berkahi rahmati dari Allah kita Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke dalam kitab kita, ialah yang bernama Safinatun Najah, terjemah Safinatun Najah, panduan fikih dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i, karangan Syekh Salim bin Sulaim Al-Hadrami. Kita mempersingkat waktu. Yang mana pelajaran kita minggu lalu itu menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Alhamdulillah sudah 2 minggu lalu kita habis akan rukun sholat, yang mana menghabiskan rukun sholat perlu 3 kali pertemuan. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan lagi setelah rukun sholat apa? Pembagian niat. Padahal di dalam kitab lain pembagian niat ini sudah termasuk di dalam rukun sholat yang pertama. Nah di situ. Tetapi di dalam kitab kita Safinatun Najah ini dipisah sidin, diulah bab bahasa. Nah, karena itu kita membaca kitab Safinatun Najah, kita mengikut sidin aja. Ya Allah lah. Nah, maka karena itu kita malam hari ini akan kita baca halaman 29 tentang pembagian niat. Halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu pasal menjelaskan tentang an-niyatu thalathu darajatin in kanati salatu faradan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal faradiyatu wa in kanat nafilatan muwaqqatatan karatibatin aw dzata sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Nah, itu bahasa Arabnya. Niat itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Niat di mana? Niat ketika kita ingin melaksanakan sholat. Ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama ialah apabila untuk melakukan sholat fardu. Nah itu digarisbawahi. Apabila untuk melakukan sholat fardu maka wajib 3 hal. Apa itu? Niatnya. Yang pertama, niat bertujuan untuk mengerjakannya. Itu dalam bahasa Arabnya fi'li.
fi'li. Yang kedua, niat menentukan sholat pada waktu apa yang kita lakukan. Misalnya zuhur dan asar. Nah, di sini dicontohkan zuhur dan asar. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat menyatakan kefarduan sholat. Nah, tiga macam itu apabila kita ingin melakukan sambah yang fardu, sambah yang 5 waktu wajib ada. Di andai kata di antara tiga niat yang tadi kadada sebuting, kadasah sambayangnya, kadasah niatnya. Kayak apa tuh maksudnya? Nah, nyaman paham? Tulis di papan tulis jalah sekiranya nyaman dipaham. Supaya nyaman dipaham. Ini misalkan nih, yang ini tuh ada di bawah tuh. Di bawah nomor 3 ada tuh al-fi'lu. Nah, al-fi'lu. Ini ada fi'il, al-fi'lu, fi'il, wa ta'yin, dan faradiyah. Wa faradiyatu. Faradiyatu. Nah, fi'il, ta'yin, fardi. Yang dimaksud dengan fi'il di sini ialah kalimat ketika kita ingin melakukan niat itu apa? Usolli. Nah nih kalimatnya. Ini dinamakan usolli, ini fi'il. Yang kedua ta'in. Biasa kita tapaling bang, taduhulu fardu hanya ta'in. Tapi kenapa nih tabalik? Fardu ini ta'in ini contohnya sambayang apa? Sambayang subuh misalkan. Subuhi. Nah, subuh. Hanya fardu ini kalimat fardu ketika kita ingin melakukan niat. Nah, di dalam salat 5 waktu ketika kita ingin melaksanakan niat itu wajib ada fi'il, ta'yin wal fardhi. Contohnya kita sambayang subuh, usalli fardhu subhi. Andai kata niatnya sampai situ cukup. Sambayang subuhnya sah. Karena sudah terkumpul fi'il, ta'yin lan fardhu. Ya kalau lah. Nah, usalli fardhu subhi. Langsung pian Allahu akbar. Cukup sudah sambayangnya, sambayang fardu niatnya maksudnya sudah cukup di situ. Kada perlu lagi ditambah usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu hukum semuanya sunnah. Paham itulah usalli fardhu subhi misalkan. Cukup tingkat situ niat sah sambayang subuhnya. Andai kata berjamaah tambah usalli fardhu subhi jama'atan atau menjadi makmuman cukup hingga situ. Kadusah ditambah misalkan rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sebagian orang ada was-was ngarang-ngarang tabuat rak'ataini mustaqbil kiblati, kada tung takbir Allah ya. Nangka itu jadi was-was. Banyaknya itulah supaya kita nih kada was-was cukup misalkan kita nih merasa aku nih takbir bilang berapa kali tak bulik-bulik. Cukup niatnya usalli fardhu subhi dah. Niatnya di dalam hati aku sembahyang fardu subuh cukup. Allahu akbar dalam hati aku sembahyang fardu subuh cukup sudah. Cukup mencakup niat untuk sembahyang fardu. Aku sembahyang fardu subuh. Andai kita berjamaah tambah aku sembahyang fardu subuh berjamaah atau menjadi makmum atau menjadi imam misalkan. Nah, misalkan ulun pribadi biasanya pakai kalimat jamaatan ya. Karena kalimat jamaah tuh termasuk imam, termasuk makmum. Nah, itu kalimat jamaah tuh maka karena itu biasa misalkan ulun jadi imam atau jadi makmum kalimatnya jamaatan ya. Karena itu bisa mencakup kalimat menjadi imam, bisa menjadi makmum. Andai kata niat makmuman, kada kau jadi imam. Andai kata niat imaman, kada kau jadi makmum. Tapi misalkan kalimat usolli fardhu subhi jamaatan. Aku sembahyang fardu subuh berjamaah. Itu sudah mencakup jadi makmum jadi imam. Itu sejar guru ulun supaya nyaman tuh. Baik kalimatnya jamaatan ya berjamaah. Namun itulah sisanya rak'ataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala semuanya hukumnya sunnah. Andai kata hendaknya menggawi silahkan bagus.
Andai kata bagi orang was-was, amun kawa tinggal aja. Yang cukup yang simpel nih. Aku sembahyang fardu subuh karena sudah mencakup niat yang sah di dalam sembahyang sembahyang fardu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah hapusam. Yang kedua apa? Apabila untuk melakukan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu seperti rawatib yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu atau sholat sunnah yang dilakukan karena sebab tertentu maka wajib. Nah, apa? Pertama, niat bertujuan untuk mengerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, niat menentukan sholat pada waktu yang kita lakukan. Misalnya sunnah zuhur atau sunnah asar. Contohnya kayak ini. Ya, paham? Karena contohan paham dah pipian. Tapi supaya kita kan pelajaran kita nih. Ini tadi fi'il. Nah, fi'il ta'in. Ta'in. Nah, untuk masalah sembahyang sunnah yang mempunyai waktu atau punya sebab tertentu itu tidak perlu membuat fardunya. Misalkan nangkai sembahyang rawatib sesudah sembahyang zuhur atau sesudah sembahyang asar atau sesudah sembahyang zuhur sebelum sembahyang zuhur imbah sembahyang zuhur itu sembahyang rawatib atau sembahyang sunnah duha. Sembahyang sunnah duha itu kan waktunya setelah sembahyang isyraq kalau lah. Nah, itu sembahyang duha juga. Contohnya kayak sembahyang duha tadi itu cukup usalli. Nah, usalli duha misalkan. Duha. Nah, usalli duha. Aku sembahyang salat duha. Cukup. Kada perlu membuat kalimat fardu. Karena sembahyang duha hukumnya sunnah. Maksudnya itulah. Nah, cukup kalimat dua kalimatnya. Aku sembahyang duha. Aku sembahyang duha. Dalam hati aku sembahyang salat duha. Cukup sudah karena kada perlu membuat raka'ataini mustaqbil qiblat ya adaan lillahi ta'ala. Andai kita hendak membuat kada masalah, tapi hukumnya sunnah. Maksudnya itulah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga nih lebih simpel. Apa itu? Apabila untuk melakukan salat sunnah mutlak maka hanya wajib untuk niat bertujuan untuk mengerjakannya. Apa itu? Sembahyang sunnah mutlak biasanya tengah malam. Aku sembahyang. Misalnya kayak itu aja niatnya. Sah sembahyangnya. Sembahyang apa jar? Sembahyang mutlak. Biasanya kita kan aku sembahyang sunnah mutlak. Itu kalau lah. Biasanya kita disambat mutlaknya. Andai kata kada dibuat bang kalimat mutlaknya sah juga. Misalkan dalam hati Allahu Akbar. Aku sembahyang. Cukup. Karena aku sembahyang itu sudah termasuk sembahyang mutlak. Tapi bagusnya ditambahi usalli raka'ataini misalkan aku sembahyang sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala itu lebih bagus lagi. Tapi andai kita hendak mempersingkat lagi usalli aku sembahyang cukup dah itu. Kada usah dibuat raka'ataini mustaqbil qiblat ya ada anillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Maksud itulah tingkatan pertama sembahyang fardu wajib ada fi'il ta'yin lawan faradhiyah itu wajib 3 buting. Aku sembahyang fardu subuh wajib dibuat 3. Yang kedua sembahyang sunnah yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab. Contohnya nangkai sembahyang rawatib, sembahyang duha itu mesti ada fi'il lawan ta'in. Fardunya harus dibuat usalli sunata duha misalkan. Usalli sunata ba'da zuhur misalkan. Itu dibuat gitunya. Fardunya kada usah dibuat karena itu sembahyang sunnah. Dan tingkatan yang terakhir sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak itu cukup usalli aku salat. Allahu Akbar misalkan. Aku sholat. Sembahyang apa? Itu tuh sudah mencakup sembahyang mutlak. Maksud itulah. Biasanya sembahyang mutlak ini kita gawi bulan Ramadan biasanya tengah malam tabangunan atau apa. Sembahyang 2 rakaat. Itu sudah termasuk sembahyang tahajud. Sudah sembahyang mutlak tabasujud. Situ gabung-gabung. Nah. Karena itu kalimatnya sudah usalli. Misalkan sembahyang tahajud kali. Buat tahajud tadi usalli sunat tahajud. Itu termasuk di bagian nomor 2. Karena mempunyai waktu tertentu ya lah. Karena sebabnya apa? Bangun tengah malam. Waktunya di tengah malam sampai yang tahajud dan lain sebagainya. Nah, itu tingkatan nomor 3. Al-fi'lu usalli wa ta'inu zuhran aw asran wal faradhiyatu faradan.
Yang dimaksud dari niat bertujuan untuk mengerjakan sholat adalah seperti usolli, aku melakukan sholat, itu fi'il. Dan niat menentukan sholat pada waktu apa yang kita lakukan adalah seperti zuhur dan asar, itu ta'in. Atau juga dalam bahasa Melayunya ta'arud, biasanya ta'arud ya. Nah, itu ta'arud. Bila bahasa Arabnya biasanya ta'in. Sedangkan yang dimaksud dengan niat menyatakan kefarduan salat adalah seperti ucapan fardu. Maka karena itu misalkan sembahyang 5 waktu wajib ada fi'il ta'in dan fardiyah. Sisanya sunnah. Alhamdulillah sudah habis kita masalah niat tadi. Kita masuk ke dalam syarat takbiratul ihram. Nah, sedikit lagi kita. Syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu pasal. Apa itu? Syurutu takbiratul ihram sittatu asyar. Bermula syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Dan kitab kita sini ada 16. Sebujurnya syarat takbiratul ihram di dalam kitab lain, di antaranya kitab Taqriyatus Sadidah, itu sudah di dalam rukun sambahyang nomor 2 takbiratul ihram. Sebujurnya babnya di dalam situ, tapi di dalam kitab Safinatun aja dipisah bab khusus yang bahasa. Maka karena itu kita mengikut kitab Safinatun aja karena kita membaca kitab ini. Bermula syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. An taqa'a halatal qiyami fil fardi wa an takuna bil arabiyyati wa an takuna bilafzil jalalah bilafzil akbar wa tartibu bainal lafzaini wa alla yamudda hamzatal jalalah. Nah, kita setengin dulu. Syarat untuk sahnya melakukan takbiratul ihram itu ada 16. Halaman 31 yang kita baca. Syarat untuk sahnya melakukan takbiratul ihram itu ada 16. Pertama, dilakukan dalam keadaan berdiri jika salat fardu. Misalkan sampai yang fardu sampai yang 5 waktu tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Namun, andaikan di dalam sembahyang sunnah rawatib misalkan, atau sembahyang sunnah duha, andai kata takbiratul ihramnya waktu berduduk, apakah boleh? Boleh. Karena sembahyang sunnah kada diwajib akan untuk berdiri, tapi pahalanya 2 kali lipat apabila berdiri sembahyang sunnah. Nah, khusus sembahyang fardu, takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri tegak. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, untuk takbiratul ihram diucapkan dengan bahasa Arab jika mampu mengucapkannya. Nah, bahasa Arab. Kayak mana bahasa Arabnya? Allahu Akbar. Kan kita pelajaran minggu lalu lah, 2 minggu yang lalu. Apa-apa yang boleh kalimatnya? Ada yang boleh Allahul Akbar. Apakah boleh? Boleh. Karena itu alif lam ma'rifah boleh nangka itu. Tapi hukumnya lebih bagus Allahu Akbar. Tapi apakah boleh Allahul Akbar? Boleh. Banyak kayak lagi contohnya dulu lah. Allahu Rahmanur Rahim Akbar. Boleh juga. Karena Rahman Rahim sifat Allah tuh boleh juga. Tapi kepanjangan enggak lah. Lapah juga kita singkat aja. Allahu Akbar. Cukup. Nah, itu boleh juga. Pakai bahasa Arab. Andai kata kada mampu bahasa Arab, kan kayak mana aja? Andai kata kada mampu bahasa Arab, orang ini bagana di pahutanan di dalam hutan misalkan, atau hanya masuk Islam, inya mengucap Allahu Akbar kada bisa, bisanya bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, silahkan pakai kalimat bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Misalkan yang orang Arab, misalkan orang Thailand pakai bahasa Thailand, misalkan orang Vietnam pakai bahasa Vietnam. Nah, misalkan kayak itu sesuaikan negerinya. Andai kata kada mampu pakai bahasa Arab, dengan syarat orang tersebut hanya masuk Islam, lawan juga orang bagana di pegunungan. Andai kata di tengah kota kada bisa bahasa Arab Allahu Akbar, tuan guru ada di sana, keterlaluan. Nya kada umpat belajar, kada umpat batakon, itu bukan termasuk uzur. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, harus dengan lafaz jalalah Allah maksudnya di sini. Kada boleh dengan lafaz lain. Contoh lain kayak Pak, Ar-Rahmanu Akbar kada boleh. Harus kalimatnya Allahu Akbar, kalimat Allah. Kada boleh Ar-Rahman
akbar kada boleh, atau Ar-Rahim akbar, atau misalkan yang lain Al-Qudus akbar kada boleh. Yang bolehnya kalimat Allahu akbar, kalimat jalalah. Syarat yang keempat apa? Harus dengan lafaz akbar, kada boleh dia ganti. Misalkan contoh Allahu kabir, sama kan artinya besar, kada boleh juga. Misalkan contoh lain Allahu kabur, misalkan kada boleh juga. Yang bujur Allahu akbar, kalimatnya kada boleh diganti selain akbar. Syarat yang kelima ialah berurutan ketika mengucapkan kedua lafaz tersebut Allahu akbar. Jangan sampai tapaling akbarullah, nah itu aja. Misalkan tapaling kada boleh. Yang bolehnya Allahu akbar, kada boleh akbarullah tabalik itu, nah itu jangan. Harus mengucapkannya kalimat tersebut berurutan. Kada boleh lah tapaling-paling kada boleh. Bahasa Arabnya kita tutungkan gini, wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu muddil ba'i akbar wa alla yushaddidal ba'a wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan baina kalimatain wa alla yazida wawan qabla al jalalah wa alla yakiba baina kalimatain takbir waqfatan tawilatan wa la qasiratan wa ay yusmi'a nafsahu jami'al hurufiha wa dukhulul waqti fil muwaqqati wa iqa'uha halal istiqbali wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratul ma'mumi 'an takbiratul imam. Alhamdulillah. Kita lanjut syarat yang nomor 6 apa? Nah, syarat yang nomor 6 tidak memanjangkan hamzah huruf alif pada lafaz Allah. Kayak apa contohnya? Kada boleh kayak ini Allahu akbarnya Allahu akbar. Nah, kalimat A pertamanya tuh kada boleh panjang. Allahu akbar tuh kada boleh. Biasanya kita kayak Pak Allahu akbar, Allahnya panjang Allah tuh boleh. Yang kada boleh Allahu akbar, A-nya panjang awal tuh kada boleh. Kada boleh memanjangkan alif pada lafaz Allah. Syarat yang ketujuh, tidak memanjangkan huruf ba pada lafaz akbar. Contohnya Allahu akbar. Nah, kayak itu panjang barnya kada boleh. Misalkan nak memanjang juga Allah, nah Allahnya itu panjang boleh. Allahu akbar. Itu boleh. Yang kada boleh Allahu akbar panjang banyak. Nah, itu kada boleh. Paham guys itulah? Alhamdulillah. Itu yang kada boleh. Syarat yang kedelapan apa? Tidak mentasydidkan huruf ba pada lafaz akbar. Kayak apa tuh? Contoh yang kada boleh Allahu akbar. Nah, kayak itu betikin banyak. Kami ada kayak itu. Kada boleh lah. Allahu akbar. Jadinya betikin kayak itu banyak, ditasydidkannya kada boleh. Panjang kada boleh, batasydid kada boleh. Yang nyaman-nyaman jadi ngalihi itu nah. Allahu akbar cukup. Kada boleh Allahu akbar kada boleh. Allahu akbar kada boleh. Allahu akbar tuh kada boleh juga. Itu syarat nomor 8. Syarat nomor 9, tidak memasukkan huruf waw sukun atau waw berharakat di antara lafaz Allahu akbar. Contohnya tuh ada di higa sudah, contohnya Allahu akbar kada boleh. Allahu akbar, nah ada pakai hu-nya. Allahu akbar, hu kalimat hu-nya kada boleh lah. Itu waw sukun. Allahu akbar kada boleh. Yang kedua Allahu akbar, wak ada wak gitu nah. Itu kada boleh juga. Wak gitu wak. Allahu akbar kada boleh. Lawan juga kada boleh Allahu akbar. Nah, itu kada boleh lah. Yang boleh tadi Allahu akbar, itu yang boleh. Yang kada bolehnya Allahu akbar itu kada boleh. Syarat nomor 10, syarat takbir apa? Tidak menambah huruf waw sebelum lafaz jalalah. Contohnya wallahu akbar, kada boleh pakai waw. Wallahu akbar. Yang boleh Allahu akbar. Bila pakai waw itu kayak jadi sumpah jatuhnya. Nomor 11 syaratnya ialah syarat berihram tidak waqaf
tidak diam di antara dua kalimat takbir tersebut dengan diam yang lama atau singkat. Contohnya kayak apa? Kayak ini. Allah Akbar. Nah ya, kayak ada diam satu mat walaupun sedikit. Allah Akbar. Nah kayak itu. Apa lagi? Diam lawas mungkin kada boleh misalkan Allah. Nampaknya tahayal, nampaknya Akbar ya timbulnya nangka itu mungkin kada boleh lagi. Yang singkat aja kada boleh apalagi yang lawasnya harus langsung basambung. Andai kita hendak juga Allahu Akbar tuh boleh. Yang kada boleh bagana tadi satu mat tagana tuh kada boleh. Syarat yang ke-12 apa? Semua huruf dari lafaz takbir itu harus didengar oleh dirinya ketika mengucapkannya. Maka karena itu andai kata kita takbiratul ihram, telinga kita harus mendengar. Misalkan sampai telinga kada mendengar, misalkan kayak ini. Muntung aja bakumat kamit, suaranya kada keluar, tentu kada sah. Sampai telinga mendengar walaupun jimit misalkan kayak apa? Nah itu kan begamat kalau tapi telinga kita mendengar sah. Cukup telinga seorang mendengar kada usah, yang telinga kawan mendengar kada usah. Kasihan opina ganggu higa. Sampai telinga seorang mendengar kalimat takbirnya. Itu syarat yang 12. Syarat yang ke-13 ialah mengucapkannya ketika masuk waktu salat fardu atau salat sunnah. Nah waktu masuk waktu salat hanyar takbir. Andai kata sembahyang misalkan sembahyang zuhur masih belum waktu, inya takbir badahulu kada sah sembahyangnya. Sembahyang zuhurnya masih belum masuk, kayak mana nak sembahyang? Nah nangka itu kada sah sembahyang fardunya. Misalkan sudah masuk waktu zuhur hanyar takbirnya tuh sah. Nomor 14, diucapkannya lafaz Allahu Akbar sewaktu menghadap kiblat. Andai kata mengucap kalimat Allahu Akbar dadanya kadang menghadap kiblat, menghadap ke kanan kada sah juga. Harus menghadap ke kiblat dulu Allahu Akbarnya. Yang ke-15, tidak merubah salah satu dari huruf-hurufnya. Nah, maka karena itu kita mesti belajar huruf Allahu Akbar nih kayak apa, tapi nyaman aja lah. Allahu Akbar pendek. Nah kayaknya ada pulang syarat membaca Al-Fatihah nih. Nah termasuknya menjaga huruf-hurufnya. Maka karena itu penting benar kita belajar membaca Al-Fatihah. Jangan sembarang baca. Karena andai kata Al-Fatihahnya salah, surah Al-Fatihah sembahyangnya kada sah. Termasuk juga nih takbir. Bila takbir nih nyaman aja Pak, kalimatnya sedikit aja lah. Al-Fatihah yang tanggalih sedikit kena. Nah tidak merubah salah satu dari huruf-huruf takbir. Dan yang terakhir syarat takbiratul ihram ialah bagi makmum agar bertakbir setelah imam mengucapkan takbir, jangan pada dahulu. Nah, jangan pada dahulu daripada imam. Misalkan ada berjamaah nih, makmumnya langsung takbir dahulu, imam masih belum takbir kada sah. Karena makmum ini takbir mesti setelah imam takbir. Di sini juga imam amun kawa imam tuh jelas-jelas takbirnya, jangan bagi gitu nah. Begegemetnya ada imam kayak begegemet nang itu makmumnya ada sudah takbir dan ulun pernah kejadian dihiga ulun. Imam masih belum takbir karena imam ini alay kan. Galai gitu nah. Dihiga ini takbir sudah. Ada sekung managur bahigaan. Belum lagi aja. Kayak itu. Suami bahigaan mau lihat pas dihiga ulun kejadiannya. Ya sudah takbir, imam belum takbir. Nah, imam nih juga harus jelas suara tuh. Misalnya anak jadi imam, istau sufufakum fa atas sufufakum utama miusalah. Misalnya itu kalau lah jelas usul di fardhan tuh jelas, jadi makmum ini kada ragu takbir. Andai kata imam juga lama bilang ada kedengaran, nah tuh jangan. Maka karena itu jamun kau jadi imam tuh pertama ahli qiraat, ahli bacaan misalkan, ahli fikih juga. Lawan suara bagus tuh dijanjurkan jadi imam. Bahkan di dalam kitab tuh imam tuh perlu ganteng mau juga, bungas mau juga imam, karena bisa menarik orang mau juga tuh. Yang pastinya suara bungas juga, suara bagus jadi imam tuh dianjurkan. Tapi lebih utamanya ahli fikih juga, lawan misalkan ahli membaca Quran itu lebih utama lagi. Sisanya nangkai bunga, suara bagus tuh tambahannya. Tapi bila adat mencakup mantap lagi. Nah itulah. Nah ingat sini kita syarat tentang takbir kita wajib memahami itu aja. Insyaallah nanti kita lanjutkan pulang syarat bacaan Al-Fatihah. Nanti sedikit lebih rumit Al-Fatihah nih, maka karena itu kita insyaallah dalam pertemuan akan datang.
Ya, situ aja pelajaran kita dahulu. Semoga dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan kehidupan sehari-hari. Semoga dengan berkat pembacaan pada malam hari ini Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita dalam sehat wal afiyah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dengan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang dapat ulun sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.